Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan karena sudah memberikan ruang kepada kami untuk mewawancara Ibu pada minggu siang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Ibu. Mungkin sebelum masuk ke sesi wawancara, silakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya Tommy Santo dari Universitas Negeri Yogyakarta, tempat akuntansi. Kemudian ada Aisyah Safa Dania Putri, ada Dwi Nur Rohmah, ada Alfida Nur Hafizah. Baiklah, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, Ibu. Untuk pertanyaan pertama mungkin akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Safah. Di sini kami berempat ingin izin untuk meminta banyaknya informasi kepada Ibu mengenai untuk memenuhi tugas kami yaitu tugas studi kelayakan bisnis. Seperti nama tugasnya studi kelayakan bisnis ini tuh tujuannya buat melihat apakah nantinya perusahaan Ibu tuh akan ada hambatan ke depannya. Dan di studi kelayakan bisnis itu terdiri dari beberapa aspek. Nah, saya akan menanyakan perihal aspek dalam hukum bisnis. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin Ibu udah ada perusahaan ini udah ada NPWP ya, Bu? Udah ada. Lalu Sudah udah ada. ada NBI juga sudah ada. Saya lihat di company profile-nya. Yang akan saya tanyakan yang ini, izin apa yang sudah dimiliki perusahaan di bidang konstruksi ya, Bu? Ya itu kalau konstruksi paling ya NIB sama SBU untuk itunya SBU kita miliki ada 5 SBU ya, SBU irigasi, SBU gedung pendidikan, gedung konstruksi gedung lainnya, gedung lupa satunya, terus sama untuk limbah, yang satunya gedung kok lupa saya. Lupa ya satunya. Ada yang gedung ada 3, yang sipil ada 2. SBU-nya untuk SBU-nya. Baik, Itu kalau konstruksi paling itu. berarti perusahaan ini berarti sudah memiliki izin yang legal ya, Ibu? Ya, sudah. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana prosedur perusahaan dalam mengurus perizinan usaha? Kalau sekarang kalau NIB itu melalui OSSY online, semua pakai online sekarang kan. Nah, jadi apa lewat OSS semua. Jadi ya apa kalau SIBU perpanjangan kan 3 tahun sekali. 1 tahun itu paling cuma apa untuk update data-data aja. Terus nanti 3 tahun untuk perpanjangan. Jadi semua lewat OSS, NIB, SBU, semua lewat OSS semua. Baik, ya, Bu. Di kemungkinan besar semuanya bisa lewat online ya, Bu. Jadi lebih Iya, iya simpel. sekarang. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah setiap proyek menggunakan kontrak kerja tertulis? Ya, untuk selama ini ya karena kita kontraknya biasanya sama pemerintah, swasta juga ya sih. Kalau pemerintah mesti harus pakai kontrak. Kontrak tertulis tersebut biar mengurangi resiko kesalahpahaman ya, Bu. Ya, kan ada aturan-aturannya untuk Ya, kalau ada apa keterlambatan waktu atau apa apa namanya yang nggak bisa diselesaikan gitu. Itu udah ada peraturan anunya di kontrak. ya, langsung lanjut aja. Em,
bagaimana perusahaan memastikan kontrak tersebut sah secara hukum? Kalau selama ini pakai pakai materai ya, itu bermaterai, kontrak yang bermaterai, dan apa ya, karena dengan pemerintah jadi kebanyakan kita kan kontraknya dengan pemerintah, jadi pasti kalau pemerintah kan pasti udah anu, Terjamin, ya terjamin. terjamin secara hukum gitu ya, Bu. Iya. Nah, kalau misal nanti terjadi sengketa proyek, apakah perusahaan memiliki perlindungan hukum? Tertuang di dalam kontrak kan buat perlindungan hukum buat kontraktor sama buat usernya. Semua ada tertuang di kontrak itu. Iya. Kontrak tertulis tadi ya, Ibu. Ya, Untuk pertanyaan dari saya, yang terakhir adalah, apakah perusahaan memiliki asuransi atau jaminan hukum untuk proyek? kalau asuransi ada, setiap proyek itu harus apa? Biasanya didaftarkan ke BPJS Jakon ya, jasa konstruksi. Setiap proyek, satu proyek itu didaftarkan Jakon. Dan untuk apa? Tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi kalau ada satu proyek itu langsung daftarkan Jakon untuk apa? Itu untuk pegawai-pegawai yang tenaga-tenaga kerja yang nggak tertera di BPJS Ketenagakerjaan kan dilindungi oleh Jakon. Terus kalau perlindungan hukum itu anu ya, di kontrak itu sudah ada perlindungan hukum. Kalau tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, nanti bisa ke apa namanya itu, dituangkan di kontrak itu kalau ke peradilan gitu, tertuang di kontraknya itu. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Narokma, Ibu. Yang pertama itu saya mau bertanya, untuk tenaga kerja di perusahaan Ibu ini lebih menyerap ke warga sekitar Jogja atau dari luar daerah ya, Ibu? Kebanyakan sih di sekitar Jogja ya, kebanyakan Wonosari ya. Tapi ada juga dari Wonosobo gitu. Tapi banyakannya ya Jogja. Nah, untuk selanjutnya itu kalau yang dari luar Jogja misalnya ada itu, mereka biasanya itu menetap di sekitar lokasi proyek atau pulang pergi setiap hari ya, Ibu? Kebanyakan menetap di proyek, ada yang menetap di apa? Di kantor gitu. Ya kan di kantor ada tempat untuk apa? Tempat tinggal buat pekerja juga ada sebagian yang di proyek gitu. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahan yang digunakan untuk proyek ini biasanya berasal dari perusahaan lokal atau perusahaan luar negeri ya? Kita masih pakai lokal aja. Iya. Untuk selanjutnya, nah untuk perusahaan ini itu memiliki program GCR khusus nggak ya, Bu, yang terpisah dari proyek-proyek konstruksinya? Kelihatannya nggak ada. Belum ada Nggak ya, ada. Bu, ya? Belum ada. Untuk selanjutnya, nah, adakah kerjasama dengan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan proyeknya, Ibu? Kalau kalau anu sih kelihatannya nggak ada ya. Tapi kadang tuh kalau kita masuk di pedesaan itu kadang kita harus izin ke LMKN ya. Tuh izin kelurahan, KN itu aja. Tapi untuk kerjasama Oh, kelihatannya iya. nggak. Untuk izin-izin ya, Ibu. Ya, buat izin-izin aja. Nah, selanjutnya untuk pernah nggak sih, Bu, kalau pernah apa miskomunikasi dengan klien karena perbedaan bahasa atau istilah teknis dalam konstruksi? Kalau untuk saat ini kelihatannya nggak nganu sih, karena kalau ada nganu pasti kan mereka apa usernya menjelaskan apa dengan detail gitu. Kita kelihatannya nggak ada kalau di lapangan ataupun di administrasinya nih. Oh, iya.
Baiklah Ibu, di sini saya bertanya tentang aspek pasar dan pemasaran. Mungkin untuk pertanyaan pertama Ibu, siapa sih target pasar utama untuk produk atau layanan CV bintang pertama Ibu? Pertama Ibu. Kalau selama ini sih banyakannya ke pemerintah sih Oh, untuk pemerintah. targetnya aja. Kita banyakannya proyeknya dapatnya dari pemerintah. Kalau swasta sih jarang ada tapi jarang gitu. Dan dua, apa saluran pemasaran yang paling efektif untuk menjangkau instansi pemerintah dan swasta Ibu? Ini mungkin kayak Lalu ini, ini gimana? kalau di pemerintahan kan itu lewat LPSI ya, online itu. Nah, kita paling ikut di LPSI itu untuk pemasarannya. Kalau swasta ya, kalau jarang jadi paling ya kalau swasta karena apa? eh, apa ya, hubungan antara pimpinan dengan adatnya kenalan gitu kalau swasta. Kalau pemerintah paling ikut ke di LPSI aja, ikut nawar-nawar dan tender yang ada di LPSI. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama dalam memasarkan jasa konstruksi ke sektor swasta dibandingkan sektor pemerintah Ibu? Gimana? Apa tantangan utama dalam memasarkan jasa konstruksi ke sektor swasta dibandingkan sektor pemerintah Ibu? Oh, kalau tantangannya ke swasta itu untuk itu ya pembayarannya agak lama. Kalau Oh, pemerintah kan kita selesai langsung dibayar gitu. Kalau ke swasta ya nunggu ada dananya baru kadang selesai udah selesai nunggu dananya lama gitu. Kalau ke swasta karena itu banyakannya ke pemerintah kita masuknya gitu. kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi membangun relasi jangka panjang dengan klien untuk memastikan proyek berulang Ibu? Strateginya itu apa namanya mengerjakan pekerjaan dengan baik sesuai spek dan juga sesuai tepat waktu dan apa ya itu sesuai spek dan tepat waktu itu aja. Baik. Itu kalau kita hasilnya bagus nanti bisa diundang untuk pekerjaan langsung apa tunjukan untuk yang kecil-kecil gitu biasanya gitu kalau kita dapat apresiasi yang bagus gitu gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin itu saja dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Ausinda Ibu. Yang Ibu, Selamat siang saya Mbak. mungkin pas waktu Zoom kemarin udah ketemu saya. Ibu kan apakah ingat? Saya agak lupa. Ya, di sini saya mau tanya untuk aspek teknis dan teknologinya, Ibu. Eh, untuk perusahaan itu untuk memilih lokasi proyek itu bagaimana ya, Bu? Faktor apa aja yang paling penting untuk memilih lokasinya? Kemungkinan sih faktor belum ada kerjaan ya. Tapi kalau udah ada kerjaan paling nganunya itu akses jalannya. Jalannya sulit apa harus masuk-masuk gang gitu kan. Sulit dijangkau itu kalau tapi kalau nganu tetap diperkirakan di biayanya kan nanti dihitung juga. Kalau itu sih itu aja kelihatan untuk aspek yang apa dipilih itu. Kalau seumpama dekat jalan kan lebih gampang untuk apa akses material, akses alat dan akses itunya kan tenaga kerjanya gitu.
Terima kasih banyak Ibu untuk sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan kita serta sudah membahas banyak hal, mungkin dari proses kreatif, pemasaran, hingga tantangan yang ada di lapangan. Saya rasa semua poin penting sudah tercakup dengan baik. Mungkin cukup sekian wawancara kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.